mengerjakan 4 perkara ini, kamu akan selamat dari siksa kubur itu. Salat 5 waktu pelihara, baca Quran, banyak bersedekah, berzikir, bertasbih, banyakin tasbih. Itu akan menyelamatkan kamu. Tapi kamu jangan lupa 4 hal yang harus kamu tinggalkan juga. Ada 4 yang kamu harus jauhkan sejauh-jauhnya kalau kamu pengen selamat di kubur kalian. Apa itu? Yang pertama, jauhkan darimu al-kadzib. Apa kadzib? Dusta, bohong. Jauhkan sifat bohong. Jangan ada bohong gitu. Jauhkan kebohongan-kebohongan itu. Nah, ini kalau kita kan bohong makanan sehari-hari, saudara, betul? Ya, jauhkan bohong. Kalau kita pengen selamat dari kubur. Yang kedua apa? Yang kita harus jauhkan, wan namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Jangan sampai kita menjadi pengadu domba antar umat, pengadu domba antar saudara kita yang sedang bertikai. Kita adu domba, itu pun akan menyiksa kita. Kalau kita hindarkan namimah, insya Allah kita akan selamat dari kubur kita. Yang ketiga apa? Wal khianah. Jauhkan khianat. Jangan berkhianat dalam hidup kita. Kalau kita pengen diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur kita, jangan berkhianat. Ya, jangan berkhianat. Nah, baru yang keempat yang harus kita jauhkan apa? Wal baul. Baul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول والمأمول على الصلاح الشام ظاهرا وباطنا، وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى الروح المؤلف الكتاب الإمام حافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذر، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع، وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Rabbi gfir lana wali walidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Islah yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Islah yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini bisa berkumpul kembali, bermuajahah, duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama mencari, menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Melanjutkan kembali kajian kitab kita
At-Targhib wa Tarhib. Bahasan kita kali ini kita akan jelaskan masalah kitab Thaharah, ya. Kitab tentang bersuci dan juga kaitannya saudara adab-adab di dalam bersuci dan adab-adab di dalam menjalankan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Juga termasuk di dalamnya adalah larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya di saat kita buang hajat, ya, baik itu hajat besar maupun hajat kecil, ya. Itu juga ada adabnya. Itu kaitannya dengan bersuci. Kalau orang yang bersuci biasanya dia amat sangat menjaga itu semua. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang menyimpang dari aturan syariah. Artinya dia enggak kencing sembarangan, buang air besar sembarangan. Kalaupun dia melakukannya pada tempat-tempat yang memang sudah disediakan, dia pun melakukannya dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan fikih yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang selalu bersuci. Makanya kata Thaharah, ya, orang-orang yang bersuci itu selalu disandarkan pada at-tawabin. Jadi orang-orang yang bertaubat dan orang bersuci selalu dicintai oleh Allah. Coba saja lihat di dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kenapa di sini dua hal yang Allah cintai? Sudah pasti orang-orang yang bertobat itu adalah orang yang mau diatur oleh Allah. Karena kata tobat itu sendiri kan diambil dari kata roja'a yarji'u ruju'an. Maknanya itu. Kalau diambil kalimatnya taba yatubu taubatan, maknanya roja'a yarji'u ruju'an. Artinya tobat itu adalah kembali kepada perintah Allah, kembali kepada syariah agama Allah. Dan orang yang bertobat itu adalah orang yang mau diatur sama Allah, gitu. Ya, mau diatur oleh Allah dalam segala hal. Ya. Maka itu orang-orang yang tobat karena dia mau diatur oleh Allah, maka sudah dipastikan orang-orang itu ketika ada adab-adab tentang toharo, ada adab-adab tentang perintah dan seterusnya, dia mau ikutin. Dan selalu orang tobat itu bersih, ya, selalu mengikuti tentang kebersihan toharah. Nah, sebelum saya bacakan hadis tentang adab-adab buang air kecil dan seterusnya, saya mau jelaskan dulu tentang masalah suci tadi. Orang-orang tobat itu adalah orang yang suci lahir dan batinnya. Orang tobat itu orang yang suci lahir dan batinnya. Makanya disebut toharo itu adalah kaitannya dengan bukan suci bentuk zahir. Jadi disebut toharo itu bentuk zahir dan batin, lahir dan batin. Jadi kalau kita menyebut kata toharoh, bersuci, maka bukan hanya sisi lahiriah saja, tapi sisi batinnya juga mesti dijaga. Dan itu namanya kompak tuh, toharoh, yang berarti sempurna. Ya, kesempurnaan dalam bersuci, suci lahirnya, suci batinnya. Kalau suci lahir itu kaitannya dengan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Atau dia berwudu, dia mandi, itu suci lahir tuh. Jadi kalau kita disunahkan untuk mandi, untuk berwudu, itu hadas yang disebut dengan apa? Suci lahir. Nah, suci batin itu kaitannya apa? Suci batin itu adalah ruhiyah, tentang ruhani kita yang menjauhkan daripada sifat-sifat ketercelaan seperti dengki, ria, ujub, takabur, ya, kemudian sombong dan sebagainya. Jadi segala penyakit-penyakit hati itu dibuang. Maka kalau orang yang disebut al-mutatahhirin, yang dicintai oleh Allah, suci lahirnya juga suci batinnya. Dia membuang daripada sifat ketercelaan di dalam hatinya. Jadi kalau disebut al-mutatahhirin, suci lahir, suci batin, untuk suci batinnya dia enggak pernah mau dengki, dia enggak pernah mau hasad, dia enggak pernah mau ria, dia enggak pernah mau ujub. Nah, itu yang disebut al-mutatahhirin. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kedua orang itu, orang yang bertobat dan orang yang bersuci baik lahirnya maupun batinnya. Dan orang yang tobat sudah dipastikan orang itu kalau tobatnya tobat nasuha, lahir batinnya bakal suci, gitu.
Ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, betul. Ya insya Allah, mudah-mudahan saudara. Ya, jadi makanya selama ini jangan hanya kita sibuk membersihkan bersih lahir saja. Jangan sibuk bersih lahir, tapi bersih batin kita nggak pernah sibuk. Sibuk juga untuk membersihkannya. Kalau kita ada ria, istighfar, ada ujub, istighfar, ada hasad, istighfar, itu yang dimaksudnya Nabi. Ya, Nabi begitu memerintahkan kita supaya kita bersuci dari segala kekotoran-kekotoran tadi. Nah, baik saudara yang dirahmati Allah, kita buka hadis ya. Ya, ini adab ya di dalam bersuci, adab juga di dalam larangan-larangan membuang air kecil. Ya. Kita baca ini, kita jelaskan ini karena banyak terjadi di kalangan umat Islam yang sembarangan kalau dia kencing, sembarangan kalau dia buang air besar dan seterusnya gitu. Nah, ini kita bahas nih. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis sahih. Saya bacakan satu hadis dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kul mala'ina as-salasa Qila Mal mala'inu as-salasu ya Rasulullah Qala An yaq'uda ahadukum fi dhilli yastadhillu bih Aw fi tariqin Aw naq'i ma'in rawahu Ahmad. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, satu larangan atau adab-adab ketika kita buang air kecil ya. Wa ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas ya, maksudnya disanadkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, jadi anaknya dan ayahnya. Abbas itu paman Nabi, ya Ibnu Abbas anaknya paman Nabi. Dua-duanya mendapatkan doa keridhaan untuknya. Qala, telah berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Ittaqul mala'ina as-salasa. Jadi takutlah kamu pada tempat-tempat yang dilaknat. Ada 3 tempat yang dilaknat oleh Allah. Jadi kalau dilaknat berarti ya sesuatu yang dilaknat oleh Allah mendatangkan kemurkaan, saudara. Jadi jangan sampai kita itu berada di dalam kemurkaan Allah. Ada tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah yang apabila kamu melakukan pada hal itu, kau dilaknat oleh Allah. Ada 3 hal yang dilaknat oleh Allah pada tempat yang dilaknat. Kemudian Rasul ditanya, qila mal mala'inu thalasu ya Rasulullah, kalau gitu tempat apa, 3 tempat yang macam apa yang dilaknat oleh Allah itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, Rasul bersabda, nah, ini 3 tempat yang apabila kita buang air kecil pada tempat itu kita kena hukuman, kena laknat dari Allah, kena murka dari Allah. Yang pertama kata Rasul adalah an yaq'uda ahadukum fi dhilli yastadhillu bih, bahwasanya salah seorang dari kalian membuang air kecil ataupun buang air besar gitu ya di tempat duduk yang berteduh, di mana tempat duduk yang berteduh itu dipakai atau digunakan oleh orang-orang yang berteduh gitu. Jadi tempat buat berteduh orang gitu ya. Sebut saja misalnya ada pos gitu ya, di mana orang pada kumpul di situ ya, pada teduh. Lalu kita selalu buang air kecil di situ atau buang air besar di situ. Nah, sehingga ketika orang-orang kumpul itu kan mengganggu nggak kira-kira? Sangat terganggu. Nah, ketika orang itu merasa terganggu, itu akan menyebabkan murka Allah. Dan itu nggak boleh kita kencing di situ atau buang air besar di situ. Apalagi kalau maaf kencingnya itu habis makan apa? Waduh, itu yang jadi masalah itu. Itu jadi masalah itu. Ya Allah ya Rabb, itu mengganggu. Bahkan kalaupun kita buang air kecil di kamar mandi saja kita harus siram dengan apa bersih gitu. Apalagi kita kencing pada tempat yang dilarang itu, yang kita nggak boleh kencing di situ, saudara. Nah, itu akan mendapatkan murka gitu.
Antum sering begitu enggak? Enggak ya? Ya, enggak. Ada yang supir taksi ada di sini enggak? Supir taksi ada enggak sini? Tapi enggak semua supir taksi ya. Jadi kadang-kadang supir taksi tukang tukang ojek. Tukang ojek gimana tukang ojek? Supir taksi ada ya? Supir taksi ya. Iya, jadi kita juga kalau kalau udah kebelet banget ya kita tentunya paham lah, kita carilah tempat-tempat yang memang seharusnya gitu. Jadi jangan tempat yang dimana orang berteduh di situ, gitu. Ya kalau ada, ya ini saya nggak nyebut ini ya, oknum aja lah, oknum supir taksi lah. Ya oknum saja lah, kalau saya katakan oknum saja. Kalau ada yang melakukan begitu, misalnya ada profesi tukang ojek atau supir taksi, saya sebutnya oknum saja. Jadi nggak semua tukang ojek dan nggak semua supir taksi ya. Jadi itu oknum saja lah gitu ya. Yang mungkin barangkali mereka juga belum tahu ilmunya, atau mereka sudah tahu ilmunya, mereka mengabaikan gitu. Kadang-kadang kalau dia udah kebelet itu di pintu mobilnya dia kencing ya, betul nggak? Ya, sering lihat gitu ya. Masya Allah. Ya, tukang ojek kalau kencing di mana tuh? Kalau lagi nunggu sewa, diselokkan. Ya Allah ya Rabb. Itu saya kira ini menjadi pelajaran. Ini kan keseharian kita saudara ya, keseharian kita. Tetapi ada larangannya, gitu. Nah terus lagi apa? Kadang-kadang kita sendiri masih percaya dengan mitos-mitos gitu ya. Itu yang saya kira harus dibuang, mitos-mitos itu. Contohnya misalnya gini saudara ya, kalau kita jalan gitu ya, katakan di hutan kita mau kencing mau apa, pada saat itu dia percaya mitos gitu, bahwa di situ ya memang setiap itu ada penunggu-penunggu makhluk-makhluk Allah ya. Tapi yang dia omongin itu bukan karena perlindungan pada Allah, tapi justru mengikuti mitos-mitos yang sudah ada. Apa katanya? Numpang-numpang ya, numpang-numpang anak bagong mau kencing, dia bilang gitu, anak bagong mau kencing ya, anak bagong mau kencing, ada nggak begitu? Iya, jadi percaya mitos. Kalau begitu katanya nggak bakal dikejar sama mereka karena anak bagong gitu katanya. Kalaupun mau dikejar ya anak bagongnya. Padahal sebenarnya hal itu nggak boleh dilakukan saudara. Yang bagus ya ikutin aja tuntunan sunnah yang disebutkan Nabi gitu. Kalau kita mau buang air kecil ada bacaannya. Apa bacanya? Kalau kita masuk WC itu bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Jadi kita minta perlindungan pada Allah. Atau kita masuk di situ kita baca ta'awuz ya, ta'awuz yang diajarkan tuh dalam wiridul latif kan ada ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Lalu kita baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya sudah kita lakukan. Yang penting ada tempat-tempat yang memang tidak terlarang di situ. Kita kencing gitu ya, kita buang air kecil dengan cara apa? Adab-adab sunnah, kita jongkok dan sebagainya gitu. Itu semuanya sudah diatur Pak. Orang-orang yang cinta dengan kebersihan dia akan ikutin aturan itu. Tuh, jadi tempat itu tadi adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kalian, salah seorang di antara kalian buang air kecil ataupun buang air besar di tempat duduk yang berteduh, di mana orang melakukan atau orang itu menggunakan untuk berteduh gitu. Jangan dilakukan bagi Anda untuk buang air kecil ya. Nah itu larangan, itu dilaknat, itu tempat yang dilaknat oleh Allah. Hati-hati saudara ya, ini adab nih. Kemudian mana lagi? Kemudian larangan juga nih aufit tariq, atau di jalan tuh, di jalan tadi itu, di jalan di mana orang itu jalan itu dilalui banyak orang gitu, dilalui banyak orang, itu juga termasuk larangan, nggak boleh kita kencing di jalan itu yang dilalui banyak orang. Itu orang kalau lewat situ itu udah bau dan sebagainya. Ya termasuk tadi juga kalau kamar-kamar kecil, kamar mandi itu yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita udah mencintai kebersihan, saya kira enggak lah. Jadi saya kira kalau kita mencintai kebersihan, kita akan bersih membuang air kecilnya gitu. Kita akan bersih gitu. Kita akan bersihkan gitu. Nah karena itu saudara ini penting juga. Dan memang dalam hal ini ketika kita cinta dengan kebersihan, kita selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah atau dimurkai oleh Allah.
Nah, ketika kita melihat sesuatu yang kotor misalnya, maaf, sesuatu yang kotor, kalau kita mau kontribusi pahala, itu bisa saja. Kalau kita memang mencintai kebersihan, kita mau kontribusi pahala di situ, itu akan punya nilai yang luar biasa dari Allah. Cuman kadang-kadang banyak orang yang nggak mau melakukan itu, saudara. Banyak orang yang nggak mau melakukan itu. Ketika dia masuk kamar kecil, katakan masjid atau ala umum dan sebagainya, ya pada saat itu dia melihat kotoran-kotoran yang ada di situ, lalu dia jijik dan sebagainya. Padahal kalau dia bisa melakukan hal itu dan itu ada dan bisa dia lakukan, itu pahalanya besar itu. Cuman kita nggak sadar itu, jijik udah keluar aja. Sering nggak kamu nemuin gitu? Sering nggak nemuin begitu tuh? Ya artinya kamar mandi itu kotor gitu, dia buang air kecil nggak disiram, buang air besar nggak disiram, naudzubillah. Ya pernah nemuin begitu ya? Tahu sikap antum ketika menemuin gitu gimana? Menyiramnya atau pergi? Menyiramnya atau pergi? Menyiramnya ya. Kalau antum cinta kebersihan, antum siram, apalagi di masjid ya. Nah, ini orang yang nggak tahu diri aja itu, dia buang air kecil, buang air besar, dia tinggal gitu ya. Masya Allah, masya Allah. Nah ini saya kira saudara antum ada kepedulian ke situ tuh ya, ada kepedulian. Makanya dulu pernah saya ceritakan ya tentang kisah nyata seorang anak muda yang berbakti kepada orang tua dan cinta dengan kebersihan, cinta dengan mencintai kebenaran, kebersihan, semuanya dia cintai. Ini ada anak muda itu ya, ketika dia mau mengadu nasib di Jakarta, di pemuda kampung tapi soleh anak ini ya, selalu patuh dan tunduk sama orang tuanya, dia selalu berbakti dengan Allah. Satu ketika saudara nih anak nih ya melamar pekerjaan, ya dia lamar pekerjaan, ya apa yang harus dia bisa kerjakan, dia hanya lulus SMA, dia itu ya hanya lulus SMA. Ketika dia lihat di koran itu ada lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan, harusnya dia buat dengan tulisannya sendiri untuk melamar pekerjaan. Begitu sampai di tempat pekerjaan apa saudara, tempat lamaran itu tuh ratusan orang pelamar itu yang luar biasa antri. Dia termasuk antrian yang terakhir saudara, si anak muda ini. Ya akhirnya dia taruh saja itu antrian lamarannya itu yang bertumpuk-tumpuk ya, sebelum personalia itu menyebutnya, mengambilnya atau memanggilnya. Anak muda ini karena memang dia sudah terbiasa duha, sudah terbiasa zikir dan sebagainya ya Masya Allah. Akhirnya dia punya niat gitu ya, mau sholat duha dulu sambil menunggu antrian gitu. Ini anak muda ini akhirnya dia pergi ke musola salah satu perusahaan itu Pak. Lalu dia jumpai di musola perusahaan itu, di kamar mandinya sangat kotor sekali. Ya kotor lah, bau dan sebagainya. Dia sholat duha dulu karena antrian masih banyak, belum dipanggil oleh personalia. Sambil menunggu itu dia niatkan dia akan beli sabun mandi dengan uang yang ada gitu. Dia akan beli sikat, dia akan cuci semua kamar mandi ini gitu ya. Dia akan cuci, itu niatnya itu. Karena dia cinta kebersihan, udah sholat duha, dia beli sikat, dia beli sabun, dia cuciin kamar mandi perusahaan di musola itu, dia cuciin bersih sekali gitu. Ya antrian pelamar terus dipanggil satu. Sudah mau berakhir, personalia yang manggil ini akhirnya mau ke kamar kecil itu Pak. Ketika dilihat ke kamar kecil, anak muda ini bukan cleaning service yang dia temui gitu. Ini kayaknya bukan cleaning service yang saya punya gitu nih. Siapa ini gitu ya? Lagi bersihin saja, bersih gitu ya. Sudah. Karena personalia ini punya sifat sombong dan angkuh, ya sudahlah. Biasa saja. Akhirnya dipanggil anak muda ini, saudara. Ketika dipanggil, antrian terakhir, pulang dia datang. Alangkah kaget itu personalia, bilang, ternyata kamu pelamar katanya. Iya saya pelamar Pak. Ya, oh langsung itu suudonnya personalia kepada dia Pak. Ya, dia bilang apa? Kamu melamar di perusahaan ini, lalu kamu mau menjilat saya, membersihkan kamar-kamar mandi perusahaan itu. Kamu bersihkan kamar mandi itu, kamu mau menjilat saya, nggak mungkin saya terima kamu katanya. Anak muda itu langsung nangis Pak, dia bilang bahwa dia menjilat dengan membersihkan kamar mandi perusahaan itu yang kotor. Langsung dia berkata, demi Allah saya tidak terbiasa dengan kotoran seperti itu, maka saya punya niat sambil menunggu antrian lamaran ini, saya duha, setelah duha saya akan bersihkan kamar mandi, dan itu niat saya, dan saya merasa bangga dan bahagia bisa membersihkan di mana orang bisa menikmati kebersihan yang saya lakukan itu.
tidak ada lain, saya sama sekali tidak menjilat dan sebagainya. Kalau bapak bilang saya menjilat ya tak masalah, ya nggak apa-apa, saya akan melamar lagi di tempat yang lain. Yang intinya saya nggak akan menjilat itu semua, karena Islam agama saya mengajarkan kebersihan bapak, katanya. Nangis anak muda ini dibilang menjilat. Ketika dia sedang berdialog seperti itu, pak, apa yang terjadi? Itulah dilalah karena Allah, ya. Seorang direktur mendengar percakapan dialog antara pemuda pelamar ini dengan personalia, turun dia. Apa kata direktur, saudara? Aku butuh karyawan seperti Anda yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan, dan kamu orang yang sangat mencintai kebersihan, dan aku tahu dialog kamu tadi semua. Langsung personalianya itu dikatakan, terima anak muda ini, aku bangga punya karyawan seperti dia. Masya Allah, berkat izin Allah, Pak, dengan cinta kebersihan, maka Allah jadikan rizki buat anak muda tadi. Ternyata apa? Personalia malu, Pak. Akhirnya karir personalia terlewati oleh pemuda tadi, karena begitu ada di perusahaan betul-betul pemuda itu, ya, membawa keuntungan bagi perusahaan dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan cinta kebersihannya, sampai direkturnya itu suka dengan sepak terjang pemuda itu, suka dengan kerja pemuda tadi yang akhirnya disekolahkan, Pak, dari S1, S2 sampai gelar doktor. Pemuda tadi berada dalam perusahaan dan menjadi wakil direksi salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Subhanallah, ini kisah nyata, saudara, kisah nyata. Berkat apa? Berkat mencintai kebersihan, dan karena Allah dia lakukan semua itu. Allah tolong rizkinya kepada anak muda ini. Masya Allah. Tuh, coba lihat, ini kan karunia, saudara, ya. Makanya kita juga jangan terlalu seudon juga sama orang. Kalau lagi bersih-bersih itu jangan bilang cari muka, cari, jangan. Itu mungkin karena keikhlasan dia. Nah, kita pun saya kira bertemu di mana-mana tentang kotoran-kotoran itu, kita wajib membersihkannya. Karena kita cinta dengan kebersihan tadi. Masya Allah, ya. Nah, ini Islam, Pak, ngajarin kita seperti itu. Nah, ini kembali lagi kepada hadis ini. Jadi kita dilarang kencing di jalan tadi itu, yang dimana jalan dilalui banyak orang, ya, sehingga terganggu orang itu. Dan yang ketiga adalah apa? Tempat yang dilaknat oleh Allah kalau kita melakukan buang air kecil ataupun besar itu adalah au naqai ma'in, atau di tempat air yang tergenang. Air yang tergenang, bukan mengalir, air yang tergenang lalu kita kencing di situ, maka itu pun akan dilaknat oleh Allah. Allah akan marah di situ. Masya Allah. Kalau got itu ngalir nggak got? Ngalir, ya, ngalir. Ada juga got yang nggak ngalir. Nah, kalau nggak ngalir ya jangan dikencingin. Itu akan jadi masalah karena bau nanti itu, ya, bau, ya. Maka ini semuanya kan kembali sama kita, saudara, ya, kembali sama kita. Makanya Islam ngajarin kita luar biasa, ya. 3 tempat yang dilaknat oleh Allah tadi itu. Ini memberikan apa? Pelajaran yang berharga buat kita. Saudara pernah mendengar yang saya sampaikan, ya, salah satu manusia selamat dari kuburnya itu, ya, yang disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, ya. Manusia akan diselamatkan dari kuburnya, salah satunya apa? Salah satunya kebersihan. Al-baul, ya, wal baul itu artinya tidak menyisakan air kencing. Jadi dia bersih kalau kencing itu, menjaga kebersihan kencingnya, dia bersihkan sebersih-bersihnya gitu. Itu salah satu di mana Allah selamatkan siksa kubur seseorang. Sampai begitu loh, ya. Karena ada 4 hal yang pernah saya ungkap, ya, pada saat itu. Saya katakan apa? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, siapa orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari siksa kuburnya, maka langgengkan 4 perkara, jauhkan 4 perkara. Apa 4 perkara yang mesti dilanggengkan? Pertama, sholat 5 waktu. Nah, ini juga kewajiban kita sebagai umat Islam, kita sholat 5 waktu. Yang kedua, wa qiraatul Quran, banyak baca Al-Quran, ya. Ada juga Quran yang kita khususkan bacanya tiap malam, yang bisa menyelamatkan siksa kubur kita, yaitu surah apa? Surah Al-Mulk. Nah, itu kita sempatkan untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam. Itu pun akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Tapi kalau kita baca semua gimana, Ustaz? Boleh, silakan, bagus. Memang ada ayat-ayat khusus, apa namanya,
surah-surah fadilah yang apabila kita membacanya dapat menyelamatkan kita dalam siksa kubur kita. Surah Al-Mulk setiap malam kita membaca, maka itu akan memberikan keselamatan di alam kubur kita. Itu berdasarkan hadis. Nah, kemudian berikutnya apa saudara? Di samping kita baca Quran, banyak-banyak bersedekah. Sedekah juga termasuk akan menghindarkan diri kita dari siksa kubur. Banyak bersedekah. Kemudian yang keempat apa? Banyak bertasbih. Bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Langgengkan 4 perkara ini, kamu akan selamat dari siksa kubur itu. Salat 5 waktu pelihara, baca Quran, banyak bersedekah, berzikir, bertasbih, banyakin tasbih. Itu akan menyelamatkan kamu. Tapi kamu jangan lupa 4 hal yang harus kamu tinggalkan juga. Ada 4 yang kamu harus jauhkan sejauh-jauhnya kalau kamu pengen selamat di kubur kalian. Apa itu? Yang pertama, jauhkan darimu al-kadzib. Apa kadzib? Dusta, bohong. Jauhkan sifat bohong. Jangan ada bohong gitu. Jauhkan kebohongan-kebohongan itu. Nah, ini kalau kita kan bohong makanan sehari-hari, saudara, betul? Ya, jauhkan bohong. Kalau kita pengen selamat dari kubur. Yang kedua apa? Yang kita harus jauhkan, wan namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Jangan sampai kita menjadi pengadu domba antar umat, pengadu domba antar saudara kita yang sedang bertikai. Kita adu domba, itu pun akan menyiksa kita. Kalau kita hindarkan namimah, insya Allah kita akan selamat dari kubur kita. Yang ketiga apa? Wal khianah. Jauhkan khianat. Jangan berkhianat dalam hidup kita. Kalau kita pengen diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur kita, jangan berkhianat. Ya, jangan berkhianat. Nah, baru yang keempat yang harus kita jauhkan apa? Wal baul. Baul, jangan menyisakan air kencing. Jangan sisakan air kencing kita. Wal baul. Ini hal sepele, saudara, tentang kebersihan. Banyak orang-orang yang ibadah, rajin beribadah, tapi persoalan yang demikian dia nggak perhatikan. Betul nggak? Ya, banyak orang yang selalu beribadah, tapi untuk buang air kecil itu dia nggak pernah perhatikan. Bagaimana cara Nabi menyunahkan kita buang air kecil, dia nggak perhatikan itu. Bagaimana supaya bersih benar kencing kita? Ada istibra di situ. Ya, kita harus dehem dulu. 3 kali kita dehem, sambil terus kita keluarkan sampai habis bener. Baru kita mulai bersuci, berwudu. Lalu kita sholat. Jangan sampai kita udah wudu tapi masih menetes air kencing itu. Yang itu yang menyebabkan kita akan disiksa dari kubur kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pernah kan Rasulullah SAW dalam satu riwayat, ketika beliau berjalan bersama sahabat di tengah perkuburan, tiba-tiba Rasul terdiam, langsung mengambil pelepah kurma dan menancapkan di kubur itu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan itu? Jadi dedaunan ditancapkan pada kubur seorang itu. Maka Rasulullah katakan, aku mendengar siksa kubur bagi si fulan yang ada di kubur ini. Kenapa sebabnya Rasul? Karena si fulan ini nggak pernah bersih dari kencingnya. Karena sabab dia nggak pernah bersih dari kencingnya, maka tersiksa di dalam kuburnya. Padahal dalam satu catatan riwayat, orang ini ahlul ibadah, saudara. Ahli ibadah. Orang ahli ibadah, kencing nggak pernah diperhatikan sampai menyebabkan siksa kubur. Coba. Ini kan ilmu, saudara, buat kita. Jangan sampai terjadi pada diri kita, anak kita, cucu kita. Dan ini harus kita getok tularkan, kita sampaikan ilmu-ilmu ini kepada anak-anak kita, biar mereka tuh benar-benar melakukan sesuatu yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum sendiri gimana kalau buang air kecil? Contohnya berdiri apa jongkok kira-kira? Ini adab nih, diri apa jongkok kira-kira? Jongkok ya, jongkok ya. Banyak berdirinya. Pak Karman kalau kencing banyaknya di mana Pak Karman? Berdiri, oh gitu. Oh. Nah itu saudara, itu kan adab-adab tuh ya, adab-adab. Iya. Masjid-masjidnya juga banyak yang begitu ya. Oh gitu ya. Mestinya memang harusnya kalau kita mau merujuk pada sunnah ya di jongkok, ada kamar-kamar mandi gitu ya, di kamar mandi mestinya begitu.
pakai pispot dia dibiasakan gitu, karena mungkin untuk meringan supaya lebih banyak mungkin barangkali ya, lebih banyak daripada itu. Bagusnya kan sebenarnya dia harusnya begitu ya. Jadi ada kamar-kamar kecil tersendiri gitu. Nah ini saudara, saya kira ini penting buat kita ya, karena memang ini ilmu jarang kita temukan ini ya, karena kita banyak orang-orang Islam ya dalam hal ini yang mungkin belum memahami ilmu, atau dia sudah paham dia mengabaikan itu semua ya, karena hal itu dapat menyebabkan kita tersiksa di dalam kubur ya, gara-gara kita menyisakan air kencing dan kita tidak bersih di dalam kencingnya. Belum lagi nanti fikih ngajarin ketika kita bersuci dengan hajar, dengan batu, kemudian bagaimana cara-caranya, itu fikih ngajarin sungguh luar biasa saudara ya. Banyak ada cara-cara yang dilakukan Rasulullah sehingga benar-benar diri kita itu bersih lahir dan batin. Jadi pantas kalau Allah mencintai orang yang bertobat dan bersuci, ya tujuannya itu tadi, suci lahirnya, suci batinnya. Orang bertobat bakal dicintai Allah karena suci lahir dan batinnya. Orang yang bersuci pun demikian, bukan hanya bersih secara lahir, tapi juga bersih batinnya dari sifat dengki, ujub, takabur, riya dan sebagainya, kudu dibuang di situ. Nah, itu kalau kita pengen bersih, suci lahir batin kita. Masya Allah, begitu ajaran Rasulullah kepada kita, saudara ya. Maka saya kira antum nih buat perhatian lah, buat perhatian ya. Kita belajar di majlis-majlis ya, kadang-kadang hal-hal begini kita lupain gitu. Kita banyak lupain hal-hal begini. Jadi besok-besok kalau kita kencing udah agak kebelet-kebelet gitu, ya tahan-tahan dulu dah, cari tempat-tempat yang bisa dibuat kencing gitu. Jangan sembarangan kencing. Ya kalau bahasanya tidak tahu sih tidak masalah, karena dulu di zaman Nabi ada tuh Arab Baduy, Rasul lagi pada itikaf di masjid, pada kumpul di masjid, dia masuk aja ke masjid. Tiba-tiba dia cari pojokan masjid, dia kencing tuh Arab Baduy. Ya, kalau antum melihat orang gitu gimana kira-kira? Marah nggak kira-kira? Marah antum. Rasulullah enggak, sahabat Nabi pun sama marah. Dia mau dihajar itu anak orang itu sama Umar bin Khattab. Kata Rasul, jangan Umar, biarin dia habiskan dulu kencingnya, biarin kencingnya habis, banyak kencingnya itu, habis dulu. Karena kalau kamu cegah juga waktu di pertengahan dia kencing, karena membuat sakit dia, nggak boleh, kata Rasulullah, biarin aja, karena dia belum tahu. Setelah udah tahu dinasihatin sama Rasul, Fulan kamu tahu nggak ini apa? Nggak tahu, ini masjid ya, rumah sucinya orang-orang Islam, maka dilarang kamu kencing di sini. Saya nggak tahu Rasul. Kalau kamu nggak tahu ya sudah, dimaafkan, lain kali jangan ya. Ya sudah, pergi lagi dia. Akhirnya bekas kencingnya apa? Ya disuruh bersihin. Ali, Umar bersihin tempat kencingnya itu, suruh bersihin. Artinya Rasul kagak marah, saudara, karena dia nggak tahu gitu. Kecuali kalau dia tahu gitu ya, lain halnya. Nah ini semuanya pelajaran buat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik saudara, ini saja yang dapat disampaikan. Nanti kita akan lanjut kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.